Russia's Siberian region, one of the coldest areas in the world, has been suffering from large forest fires amid heat waves caused by global warming. According to Greenpeace Russia, more than 19 million hectares of forest, steppes, and fields have burned across Siberia since January. This comes amid the Arctic reporting unusually high temperatures this year. Temperatures in the Russian town of Verkhoyansk, located in the northern part of the Arctic, recorded 38 degrees Celsius on Bumi sedang terusik. Deretan aliran bencana pun mengalir layaknya bintang di galaksi bumi pertiwi. Manusia menuju kiamat kepunahan, di mana seiring perkembangannya waktu, segala hal yang ada di bumi kembali ke dasar bumi itu sendiri. Seakan-akan bumi kembali menyehatkan dirinya sendiri. Dunia pun telah memberikan segalanya. Bahkan bumi pertiwi ini diperkosa oleh Ia yang memerah hasil dan merenggut tiap tetes nominal harga untuk kepentingan diri sendiri. Pernahkah kita berpikir eksistensi manusia di bumi ini apakah menjadi sebuah hukuman untuk bumi pertiwi? Let's we see. $4,6 miliar tahun sejak perjalanan pertama bumi dalam tata surya. Bencana yang tak terhindarkan, terancamnya eksistensi manusia, berakibatkan terguncangnya populasi alam semesta. Ini diakibatkan tergeraknya atmosfer bumi terhadap bagian luar bumi, yang melahirkan bencana bumi pertama kali dan terpatri hingga masa kini. Dentuman dahsyat alam semesta yang sangat panas dan padat mengembang secara terus-menerus hingga mendingin pada waktu ini, melahirkan spesies baru dari mamalia pertama, manusia pertama yang terbelakang hingga maju seperti saat ini. Semua proses yang pupuk memupuk, berkembang dan mati tertorehkan dalam lukisan sejarah pra bumi alam semesta. Kita ketahui bahwa perubahan iklim saat ini tuh menjadi tantangan paling serius yang dihadapi oleh dunia. Para ilmuwan pun sepakat bahwa sebagian kerusakan lingkungan seperti hutan gundul, kekeringan, mencairnya gunung es itu memicu pemanasan global akibat dari meningkatnya kandungan gas rumah kaca.
selama ini kita tuh menyalahkan dunia industri. Ya memang sih mereka itu adalah sebagian sumber bencana, tapi kita itu harusnya memikirkan bagaimana cara mengurangi pemanasan global. Contohnya dari hal-hal yang biasa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu menerapkan reduce, reuse, dan recycle. Terus juga kita mengganti bola lampu biasa dengan lampu LED. Terus juga kita mengurangi penggunaan AC. Terus juga pokoknya kita itu harus menjadi pembeli yang bijak, yang bisa meminimalisir pemborosan, apalagi yang termasuk energi. Ya mudah-mudahan dengan tindakan kita seperti yang kayak gini tuh bisa membawa perubahan besar untuk dunia kita saat ini dan juga masa depan. Namun, mari kita berpikir kembali. Ketika manusia memiliki derajat tertinggi dan kedudukan tertinggi di bumi, bukankah keragaman tak dapat terhindarkan? Bukankah lebih nyaman nan tentram hidup dengan berdampingan? Bukankah kita berada satu naungan bumi pertiwi? Dan bukankah persamaan kita jauh lebih dalam, jauh lebih erat dibanding perbedaan kita? Lihat apa yang kita dapat. Pembakaran lahan dan hutan kian meningkat. Hutan Di Kalimantan Barat, semakin pembakaran lahan gundul, dan hutan tak itu bernyawa. menyebabkan asap pekat dalam 3 pekan terakhir. Lingkungan hutan Amazon semakin buruk. Padahal paru-paru dunia berada di sana. Hasilnya, perubahan iklim dan global warming melanda bumi pertiwi. Kalau ngomongin soal bumi sih, kita semua tahu bahwa bumi adalah tempat tinggal miliaran jenis makhluk hidup, termasuk kita salah satunya manusia. Tapi bukan cuma itu. Bumi itu adalah amanat. Itu amanat dari Tuhan untuk kita, para khalifah di muka bumi ini. Kita itu diharapkan Tuhan untuk memakmurkan bumi. Ya meskipun realitanya banyak oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan potensi alam. Bener banget. Kayak misalnya hutan. Hutan itu adalah paru-paru dunia, tapi oleh kita kayak nggak perlu aja gitu. Sedangkan kita sendiri tahu manusia atau tubuh tanpa paru-paru itu artinya apa sih? Kita ini nggak bisa bernafas. Tapi selama ini alam itu nggak komplain sama apa yang kita buat. Kalau alam nih bisa bicara, manusia itu adalah hukuman bagi mereka. Nih istilahnya, manusia merombak alam, tapi alamlah yang sebenarnya membentuk manusia. Kalau orang bilang setiap ada masalah selalu bilang alam tidak bersahabat dengan kita. Kita tidak berpikir gitu. Di balik semua itu semua kesalahan kita sendiri. Kalimatnya salah. Kalau saya bisa meralat, kalimatnya yang lebih benar seperti ini. Bukan alam yang tidak bersahabat dengan kita. Kita yang tidak bersahabat dengan alam. Narasi pergolakan bumi kian membuncah, memperindah dunia lewat kepedulian manusia bukan tak bisa, tapi hanya butuh tekad semata. Tanda-tanda perubahan iklim kini terpampang nyata, menjadikannya dilema. Dalam perikliman bumi terbentuklah spesies baru, molekuler baru, mikroorganisme yang berevolusi hingga dampak kata baru inilah yang memunculkan narasi baru ini menjadi moral tertinggi dan moral universal yang menyadarkan kita
manusia sang Homo sapiens yang kini hidup dalam tembok pemisah di 195 negara, ragam agama, dan ras hingga 6.500 kelompok bahasa. Terjebak, terdiam, hingga memberontak, saling menuduh, melempar kesalahan tiada henti terlontar, menjadikan sang mikroorganisme yang berevolusi inilah menggemparkan bumi dan seisinya. Ketika manusia berevolusi dengan sempurna, di mana akal pikirannya terancang dengan baik untuk menciptakan peradaban modern yang stabil, saat itulah tanpa disadari makhluk lain atau organisme lain membawa kiamat bagi bumi. Berkembang biak menciptakan perubahan telak bagi keseimbangan bumi. Seperti organisme yang begitu kecil, mikroorganisme, virus, bakteri, dan jamur. Mari kita lihat kilas balik organisme kecil yang menggemparkan peradaban bumi. Dimulai dari abad pertengahan, tercatat wabah paling lama di zamannya, wabah Black Death. Orang Eropa yang ketakutan karena penjajah Spanyol yang membawa wabah cacar, Spanish flu, dan demam kuning. Ketika kita membahas soal wabah, tak ada habis-habisnya kita membahas soal penyakit dari bakteri. Ya, kita semua tahu bahwa penularan wabah ini tak ada henti-hentinya mengguncang bumi dan seisinya. Karena wabah dan pandemi itu adalah hal yang sangat berkaitan satu sama lain. Berdasarkan data yang ada, angka kematian massal yang disebabkan oleh flu babi dan HIV yang merenggut nyawa secara besar-besaran. Namun, hal yang membedakan adalah perkembangan teknologi pada zaman masa itu sangat tertinggal jauh dari zaman sekarang. Ya, namun kenapa sekarang malah bisa terjadi pandemi? Karena mungkin zaman sekarang malah banyak manusia yang hanya memikirkan ego mereka masing-masing, dan dari itu pula kita sebagai generasi muda harus bisa menyeimbangkan dan kepentingan umum saat ada suatu aturan yang harus kita patuhi. All the patients in this room, all the feet that you see, they all have COVID. The frustrating thing about all of this is it really just feels like it's too little too late. Like we knew. Mengulik wabah, pandemi, epidemi yang terjadi di bumi per 100 tahun sekali. Seakan-akan memang suratan takdir yang tertulis hanya untuk memberi corak kepada bumi, mengistirahatkannya sejenak dari segala aktivitas yang membebani. Para pejuang garda terdepan perlu apresiasi tinggi, mengutamakan kemaslahatan bersama daripada diri sendiri. Ketika ketakutan dan kecemasan muncul, maka yang akan terjadi adalah tingkat depresi meningkat, kebingungan melanda, dan sebagainya. Persoalan krusial inilah yang menyebabkan hadirnya wabah, pandemi,
epidemi semakin liar. Kenapa? Karena kita menyediakan ruang dan celah untuk mereka bertransformasi menjadi besar. Apalagi kondisi saat ini. Kondisi yang ditakutkan tiap per 100 tahun sekali. Kepanikan yang tersebar di masyarakat meningkatkan angka rentan terkena stres berlebihan, membuat imun menurun, dan pada akhirnya berpulang pada bumi pertiwi. Jangan terlalu larut dalam kepanikan. Usahakan saja kita untuk sebisa mungkin mematuhi protokol kesehatan. Karena jika kita terlalu panik, itu bisa melemahkan sistem imun kita dan itu juga bisa mempercepat kita untuk terserang penyakit. Tapi bukan berarti kita harus tidak mematuhi protokol dan santai-santai saja. Tapi kita harus pintar-pintar untuk mengatasi masalah yang juga cenderung kompleks untuk diri kita sendiri. Kekhawatiran atas pandemik virus corona saat ini telah membebani sentimen. Namun, tanda-tanda pemulihan mencegah kejatuhan. Seakan-akan ketidakpastian adalah tema utama kehidupan saat ini. Yang diberikan pada kita adalah sebuah pembiasaan, bukanlah solusi utama dalam menyelesaikan permasalahan. Dan pada gilirannya, hal tersebut menimbulkan ketidakpastian yang lain dan berkepanjangan. Berita buruk untuk kesehatan fisik dan mental, berita baik untuk pemulihan bumi yang menua secara ironi. Coronavirus fears wiped out all of this year's stock market gains. The Dow lost more than 1,000 points today. That's more than 3.5%. The Nasdaq and Pasar perekonomian menjauhi titik tertinggi, tetapi jauh dari posisi terendah. Kekhawatiran akan pandemik virus corona telah menghantam telak roda perekonomian dunia. Ini suasana Pol Cinere, Pol Grab. Ini orang nggak sanggup lagi bayar kreditnya. Bagaimana sebuah narasi kegelisahan ini terbentuk? Mari kita diskusi bersama apa yang akan terjadi selanjutnya untuk pasar perekonomian ke depannya. Pasar global saat ini telah mengalami ketidakpastian yang ironi, perbaikan ekonomi dan penyakit yang tak henti-hentinya. Ditambah lagi, sejak Maret hingga saat ini, dampak dari penyebaran virus corona ini sangat terasa. Misalnya, meningkatnya jumlah pengangguran akibat ribuan karyawan terkena PHK besar-besaran, hingga meningkatnya jumlah tindak kejahatan akibat kebijakan pembebasan narapidana. Rally pasar yang kuat telah berhenti, menyebabkan perekonomian menurun, sehingga kondisi inilah yang menjadi pemicu bagi sebagian orang untuk melakukan kriminalitas. Ya, untuk bertahan hidup, naluri manusia. Apakah ini sebuah koreksi atau lebih tepatnya merupakan strategi titik balik? Mungkin. Mari kita mulai dengan kekhawatiran.
tentang pembatasan kegiatan perekonomian sendiri, itu menurut saya salah satu hal yang paling berpengaruh ya yang dilakukan oleh pemerintah dalam guna mengurangi orang yang terkena virus ini. Karena kan kalau kita kerja ke tempat kerja langsung, kita nggak tahu tuh whether the person is infected or not. Makanya dengan cara ini kita bisa mengurangi persentase orang yang positif. Tapi di sisi lain kita harus memperhatikan juga bahwa Indonesia ini punya 5 tingkatan perekonomian nih. Yang pertama ada miskin, rentan miskin, menuju menengah, dan kelas menengah ke atas. Yang kita harus perhatikan adalah orang yang menengah ke bawah ini, yang perekonomian menengah ke bawah dan rentan miskin dan miskin. Nah, kita mungkin oke-oke aja kalau misalnya kita harus kerja dari rumah, terus kita kumpul ke kantor kita dengan cara via internet. Tapi nggak semua orang loh bisa kerja dari rumah. Contohnya kita ambil kayak kuli pikul di pasar. Itu kan mereka harus kerja dulu, harus minggu apapun dulu baru dapat duit. Nah itu yang harus kita perhatiin. Makanya menurut saya pribadi itu kayak terlalu naif buat kita kalau kita terlalu mengharapkan pemerintah itu bisa menutup semua sektor perekonomian untuk sekarang. Maka dari itu kita harus gotong royong membantu juga kalau emang ada rezeki kita sisihkan sedikit buat saudara-saudara kita yang kekurangan saat masa pandemi ini. Dunia sedang mencoba belajar menyesuaikan diri dari pandemik virus corona, baik untuk mengatasi penyakit dan untuk menangani pertumbuhan ekonomi. Efek samping dari mirisnya pertumbuhan ekonomi sekarang adalah tingkat angka kelahiran yang membuncah. Proses demografi, pertumbuhan penduduk secara permanen akibat dari peningkatan kondisi kehidupan, menambah berat beban pikiran, hingga kondisi mental psikologinya terguncang. Kalau tentang membuncahnya angka kelahiran di Indonesia sendiri tuh mungkin ada pada mindset masyarakatnya kali ya, kayak banyak anak banyak rezeki. Padahal kan nggak gitu, karena kan tingkat perekonomian di masing-masing keluarga itu berbeda dan otomatis rezeki yang mereka dapatkan itu berbeda tergantung profesinya apa, bagaimana mereka bekerja, intensitas mereka bekerja itu berapa hari sekali atau bahkan sebulan penuh atau enggak, itu kan berbeda. Mungkin kalau misalnya ditanya tentang solusinya apa, kita harus lebih aware kali ya. Kalau misalnya punya banyak anak itu bukan suatu hal yang sepele. Anak itu, kebanyakan orang mikir gini deh, kebanyakan orang banyak mikirnya, oh punya anak, yang penting aku kasih makan, yang penting aku kasih pendidikan yang bagus. Tapi sebenarnya nggak cuma itu loh, anak itu juga perlu kita kasih nafkah rohaniahnya atau kesehatan mentalnya harus kita jaga juga. Dan itu banyak yang ditinggalkan sama orang tua di Indonesia. Padahal itu adalah suatu hal yang paling kompleks di suatu individu gitu. Kalau misalnya buat solusi itu mungkin lebih aware kali ya terhadap kalau emang misalnya kita tuh anak tuh secukupnya aja gitu, nggak usah jor-joran lomba-lombaan punya anak. Yang penting ya kita ngerasa mampu dan ngerasa kalau misalnya kita udah memberikan yang terbaik itu udah bagus. Nah tapi yang paling kompleksnya masalahnya ada di penggunaan kontrasepsi mungkin. Kesehatan mental, ya, hal yang dianggap sepele karena penyakit yang tak terlihat ini kerap kali dianggap hal yang mengada-ngada. Hal yang lekat dengan stigma negatif yang berhubungan dengan sihir dan magis. Padahal tidak seperti itu. Doktrin yang memuakkan. Stigma negatif ini telah melekat pada opini bermasyarakat hingga abad ke-18. Sungguh ironi. Jika kita telaah kembali, sehat itu bukan tentang fisik, tapi keseluruhan. Dari fisik itu sendiri,
kesehatan mental, dan sosialnya. Ketika kesehatan mental ini kita kaitkan dengan pandemik virus sekarang, apa yang kita lihat? Ya, sudah pasti kecemasan, kekhawatiran, stres, depresi, kesedihan, kehilangan, dan segalanya. Ini sebuah tantangan besar tersendiri bagi kita untuk peduli terhadap sekitar, membangkitkan self-awareness, mengubah stigma negatif masyarakat, memutus tali rantai egoisme sosial. Kemudian muncul sebuah pertanyaan lagi, bagaimana kita mengatasinya? Jawabannya sudah pasti, spiritualisme. Kenapa bisa? Simple. Mental berkaitan dengan roh dan jiwa, yang artinya butuh asupan seperti tubuh. Dan inilah penemuan paling inovatif oleh manusia, karena asupan inilah yang menyebabkan jiwa dan mental menjadi tenang dan aman terkendali. Jadi negara kita itu punya Pancasila sebagai ideologi negaranya, yang mana sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Maka dari itu rakyat kita itu kebanyakan beragama semua gitu. Mayoritas beragama, emang ada sih yang enggak, cuman mayoritas beragama karena sila kita yang pertama aja itu ketuhanan yang Maha Esa gitu. Maka hubungan rakyat kita dengan spiritualisme itu tuh sangat kencang, dan di masa-masa kayak gini itu tuh susah bagi kebanyakan rakyat beragama atau masyarakat beragama itu tuh buat beribadah bersama. Maka dari itu mungkin sekarang negara kita warga-warganya lagi memiliki keadaan mental yang resah gitu. Tapi nggak semua penyakit mental itu akibatnya dari kekurangan akan pasukan spiritualisme ya, bisa juga dari hal-hal lain. Kita nggak bisa sama ratain karena penyakit mental itu nggak sekompleks itu sebenarnya. Banyak banget alasan-alasan kenapa seseorang itu bisa terkena penyakit mental. Bisa dari masa lalu yang buruk, trauma akan sesuatu, atau pelecehan dan lain-lain. Maka dari itu sebenarnya kalau misalnya dibilang spiritualisme itu satu-satunya hal yang membuat kita bisa terkena penyakit mental, enggak juga, karena ya banyak alasan lain selain spiritualisme. Tapi karena negara kita adalah negara yang basisnya beragama, mungkin karena itu masyarakat kita itu banyak yang terkena penyakit mental karena kurang dekat karena sama Tuhan. Indonesia sedang mengalami krisis kepanikan. Tak hanya Indonesia, tapi seluruh isi bumi dan semestanya. Penyerangan virus corona atau COVID-19 yang lagi-lagi berawal dari kelalaian manusia dan akan pikirnya yang terlalu canggih. Upaya awal mencegah penyebaran wabah COVID-19 di Amerika Serikat dan Indonesia sempat memiliki masalah yang sama, yaitu sentralisasi pengujian virus hanya di satu lembaga. Tetapi, mari kita fokuskan pada kalimat hanya di satu lembaga. Bukankah sentralisasi ini malah menghambat penanganan sekaligus mencerminkan ego sektoral birokrasi? Untuk Indonesia sendiri, penerapan adaptasi kebiasaan baru akan dilakukan dalam hitungan hari,
segala aktivitas akan kembali normal, normal yang bersyarat. Kendati demikian, pemerintah menghimbau masyarakat Indonesia untuk tidak mengekspresikan adaptasi kebiasaan baru sebagai bentuk kebebasan. Masih ada protokol kesehatan yang wajib direalisasikan untuk menekan angka kasus COVID-19 meningkat. Hai manusia, cerejet jet. Kenalin gua virus corona. Dengar-dengar lagi pada ngomongin gua nih. Di sini gua berbicara mewakili teman-teman gua, ingin menghimbau agar kalian supaya hidup lebih sehat. Kalian bisa hidup lebih sehat dengan cara olahraga, makan makanan yang sehat, rajin cuci tangan, dan minum multivitamin. Soal yang bisa membunuh gue cuma kalian, gue gak bisa bunuh diri. Dengan adanya virus yang menyeruak saat ini, peralatan tambahan untuk menunjang masyarakat untuk mengurangi dampak terjangkit COVID-19 sangat diperlukan. Mari kita simak daftar perlengkapan starter pack yang telah diolah dengan apik oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Kalau untuk urusan starter pack ya sebenarnya itu sederhana banget gitu. Memang masyarakat kita aja yang memang bandel. Kayak sebenarnya kita cuma disuruh bawa hand sanitizer, disuruh bawa pouch sendiri yang isinya mungkin masker cadangan, mungkin juga tisu kering atau tisu basah. Atau membawa tempat makan sendiri, tempat alat ibadah sendiri, atau mungkin jika kita berpergian dengan kendaraan online, ojek online, kita bisa bawa helm sendiri. Tapi memang dasar orang-orang kita aja memang bandel banget gitu. Belum lagi soal kebiasaannya. Kadang kita itu sudah ngerasa cukup dengan cuci tangan aja. Padahal cuci tangan itu juga ada aturannya, ada banyak langkah-langkahnya gitu. Ini kalau kita tanya ya, di antara kita semua, siapa yang tahu cara cuci tangan yang baik dan benar berdasarkan urutan yang disampaikan oleh WHO? Jarang dari kita ada yang tahu. Kita tuh kadang ngerasa cuma cuci tangan aja sudah cukup, padahal itu nggak cukup gitu. COVID-19, ya, virus yang kerap kali dianggap sebagai kondisi dan waktu untuk bumi beristirahat. Mungkin memang benar adanya, atau hanya sebagai penenang sementara. Namun, jika kita mengartikan dengan statement yang seperti ini, nanti saat bumi ini berangsur pulih, lalu kita akan kembali lagi untuk rakus mengeksploitasi bumi secara brutal. Kembali merusak dan saling mengambil keuntungan pribadi lagi. Mari kita renungkan sejenak. Hakikat sebenarnya virus ini muncul dan pandemi yang diberlakukan. Bukankah itu suatu bentuk nyata, bukti untuk pengingat bagi kita agar lebih sadar dan memahami pesan dari alam semesta yang mengatakan ia sangat lelah dan ingin berdamai dengan penghuninya. Coba kita resapi, lewat virus yang sekecil ini, kekacauan global bisa terjadi. Lewat setitik perbuatan kita, baik yang dilakukan dengan kesadaran maupun tidak. Sekecil apapun itu, akan punya dampak yang sangat nyata bagi keadaan semesta ini. Saat semua orang berhenti dan bungkam, merenungi perbuatannya terhadap alam dan sekitarnya, dan kemudian penuh kesadaran bertindak, yakinilah kita benar-benar bisa memulihkan bumi ini. Kesembuhan bumi ini benar-benar nyata. Kalau semua orang mau ambil bagian di setiap keping kehidupan. Setiap hari, kita hanyalah setetes air di lautan.
Kita hanya sebutir debu yang berterbangan. Namun, bukankah lautan hanya sekumpulan tetesan air mata semesta yang meraung? Bumi lelah dan bumi mulai meringkuk.